سيدنا مدارسنا بالله نروي فؤادك العسانا قولة صحبي بكم ساعدت من Tugas UTS Soro apaan sih? Video. Hah? Video? Iya, tugas video. Ya udah, daripada basa-basi, mending kita buat sekarang aja. Ayo, Yuk. Dalam bahasa Arab, kata bukan hanya rangkaian huruf. Ia adalah cerminan pikiran, budaya, dan maksud. Bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran yang memiliki keindahan tersendiri. Karena setiap perubahannya itu memiliki makna yang mendalam. kalian tahu nggak sih salah satu cabang ilmu yang mengungkap keajaiban, yaitu ilmu sorot. Ilmu sorot apa emang? Ilmu sorot itu ilmu yang mempelajari perubahan bentuk kata kerja dan kata benda. Dengan ilmu sorot, kita bisa memahami bagaimana akar kata berkembang menjadi berbagai bentuk, sesuai pelaku, waktu, dan jumlahnya. Dari sekian banyak bentuk kata yang kita pelajari, ada satu bentuk kata yang menjadi dasar seluruh perubahan, yaitu fi'il madhi atau kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang telah terjadi di masa lampau. Melalui pembelajaran tasrif fi'il madhi, kita tidak hanya menghafal bentuk kata, tetapi memahami logika dan keindahan bahasa Arab itu sendiri. Karena setiap perubahan kata memiliki kisah tentang waktu, pelaku, dan makna. Assalamualaikum teman-teman pecinta bahasa Arab. Selamat datang di video pembelajaran kita. Ana Hayafahda Sajdah. Dan bersama teman-teman Ana yang akan membantu kalian dalam video pembelajaran ini. Siapa di sini yang suka cerita masa lalu? Bukan gosip masa lalu ya, tapi kata kerja masa lalu. Hari ini kita nggak cuma belajar bahasa Arab biasa, tapi kita bakal jalan-jalan ke masa lalu. Kok bisa? Karena kita akan kenalan dengan fi'il madhi, kata kerja yang menceritakan sesuatu yang sudah terjadi. Siap? Yuk kita aktifkan mesin waktunya. Dengan fi'il madhi, kita bisa menceritakan sesuatu yang sudah terjadi. Seperti, dia telah belajar, aku telah makan, atau dia telah menulis. Tapi, tunggu dulu nih. Ternyata fi'il madhi nggak cuma berdiri sendiri loh. Ia bisa berubah-ubah bentuk tergantung siapa yang melakukan perbuatannya. Apakah satu orang, dua orang laki-laki, atau perempuan? Dan sebagainya. Jadi, setelah mengetahui arti fi'il madhi, kita bakal lanjut ke yang lebih seru lagi. Belajar gimana cara mentasrif fi'il madhi dari kataba menjadi katabu, katabna, katabta, dan lain sebagainya. Menarik bukan? Yuk kita terusuri bersama. Pecinta bahasa Arab, ini adalah materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Mulai dari ta'rif fi'il madhi alias pengertian fi'il madhi. Biar kita tahu dulu nih, sebenarnya kata kerja masa lalu itu apa sih? Lalu lanjut ke aqsam fi'il madhi. Jenis-jenisnya, ternyata nggak cuma satu loh. Ada yang maklum dan ada yang majhul. Kayak dua sisi mata uang atau dua mood waktu belajar, semangat dan ngantuk. Setelah itu kita bakal bahas bagian paling seru, tapi juga paling butuh otak eja, yaitu tasrif fi'il madhi mabni bil ma'lum dan tasrif fi'il madhi mabni bil majhul. Nah, dari situ kita lanjut ke bagian yang lebih detail lagi. Tasrif fi'il madhi domair muttasilah. Di mana sih fi'il madhi berubah kalau disandingkan sama domir yang terpisah? Dan tentunya tasrif fi'il madhi domair muttasilah. Kalau domirnya nempel alias nggak mau pisah. Terakhir, kita bakal tutup dengan rumus kejut.
Itu rumus fi'il madi. Biar gampang banget nih ngingetnya dan gak perlu hafalan ribet. Jadi, siapin buku, siapin semangat, karena perjalanan kita hari ini bakal seru banget. Dari takrifnya, aksamnya, sampai tasrif. Semua kita bahas dengan gaya santai, tapi berisi. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih fi'il madi itu apa? Nah, fi'il madi itu adalah ma dalla ala husuli syai'in qabla zamanit takalluh. Kata kerja yang menunjukkan terjadinya sesuatu sebelum waktu pembicaraan. Artinya, dia sudah melakukannya terlebih dahulu. Dan dalam tata bahasa Arab, fi'il madi itu adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan waktu lampau. Nah, waktu lampau itu adalah aksi atau peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Baik itu baru saja terjadi, atau beberapa jam lalu, atau hari kemarin, bahkan bertahun-tahun yang lalu. Contoh fi'il madi ada kataba, dia telah menulis. Darosa, dia telah belajar. Akala, dia telah makan. Fatha, dia telah membuka. Nasoro, dia telah menolong. Syariba, dia telah meminum. Dan Hamida, dia telah memuji. Oke, setelah mendengar penjelasan fi'il madi yang sudah disampaikan oleh Uti Haya tadi, bahwa fi'il madi itu perbuatan yang sudah dilakukan pada waktu yang sudah lewat, atau kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang terjadi atau sudah terjadi, atau bisa disebut dengan masa lampau. Sekarang masuk materi Ana, yaitu aqsamul fi'il madi. Nah, aqsamul fi'il madi ini ditinjau dari keberadaan fa'ilnya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama fi'il mabni lil ma'lum dan yang kedua fi'il mabni lil majhul. Yang akan kita bahas pertama kali di sini adalah fi'il mabni lil ma'lum. Sebelumnya, mabni itu apa sih? Mabni itu secara harfiah yang tetap bentuknya. Sedangkan ma'lum yang diketahui atau kata kerja aktif. Jadi, mabni lil ma'lum itu kata kerja yang bentuknya tetap dan pelakunya diketahui atau disebutkan. Atau bisa disebut juga dengan kalimat aktif. Nah, sekarang ada beberapa ciri-cirinya loh agar kita bisa membedakan antara fi'il mabni lil ma'lum dan fi'il mabni lil majhul. Ciri-ciri dari fi'il mabni lil ma'lum itu ada 3. Yang pertama, fa'il atau pelakunya itu disebutkan dengan jelas. Di sini ada contoh kataba at-talibu ad-darsa. Di sini fa'ilnya jelas nih, disebutkan. Yang mana? Yaitu at-talibu. Fa'ilnya at-talibu. Yang artinya siswa. Sudah jelas tadi fa'ilnya, ciri yang pertama. Yang kedua, maknanya aktif atau pelaku melakukan pekerjaan. Contohnya masih yang tadi, yaitu kataba at-talibu ad-darsa. Tadi katanya pelaku melakukan pekerjaan, maknanya aktif. Pelakunya mana tadi? Fa'ilnya, yaitu at-talibu, siswa. Terus dia melakukan pekerjaan atau tidak? Dia melakukan pekerjaan. Apa yang dilakukan pekerjaannya? Menulis pelajaran, telah menulis pelajaran. Berarti dia termasuk ciri dari fi'il mabni ya. Yang ketiga itu bentuk asal fi'ilnya tanpa perubahan harokat. Contoh yang tadi, kataba at-talibu ad-darsa. Bentuk asal fi'ilnya tanpa perubahan. Fi'ilnya yang mana? Kataba. Nah, katanya tanpa perubahan harokat. Jadi, kataba yang tadi itu tidak ada yang berubah harokatnya. Jadi bisa menjadi kutiba, kutuba, katiba. Seperti itu. Dan di sini ada beberapa contoh-contoh fi'il mabni lil ma'lum. Yang pertama ada kataba yang telah menulis, darasa yang telah belajar, akala yang telah makan, fataha yang telah membuka, nasoro yang telah menolong, syaroba yang telah minum, hamada yang telah memuji. Nah, sekarang sudah selesai kita membahas fi'il mabni lil ma'lum. Sekarang kita bahas lawannya nih atau temannya, fi'il mabni lil majhul. Tapi sudah dijelaskan dong tadi secara harfiah itu apa, yaitu yang bentuknya tetap, sedangkan majhul itu yang tidak diketahui atau pasif. Nah, jadi mabni lil majhul itu kata kerja yang pelakunya tidak diketahui atau tidak disebut, atau bisa disebut juga dengan kalimat pasif. Sekarang kita akan membahas ciri-ciri fi'il mabni lil majhul. Ciri-ciri fi'il mabni lil majhul.
Yang pertama, pelaku atau fa'il tidak disebut. Kalau yang tadi di fi'il mabnil ma'lum pelakunya disebutkan kan? Kalau sekarang tidak, pelaku atau fa'il tidak disebut. Contohnya di sini kutiba ad-darsu. Artinya pelajaran telah ditulis. Nah, di sini tidak jelas nih. Di sini jelas tidak disebutkan fa'ilnya atau si pelakunya. Ya, kalau ciri-ciri fi'il mabnil majhul itu pelakunya tidak disebut. Yang kedua, perubahan harokat pada fi'il. Harokat fi'il berubah dari bentuk aktif ke pasif. Perubahannya tergantung jenis fi'ilnya. Karena kita lagi bahas fi'il madi, kita bahas fi'il madi terlebih dahulu. Nah, untuk fi'il madi, huruf pertamanya dhammah. Huruf sebelum terakhirnya itu kasrah. Jadi kalau dicontohkan seperti ini. Yang aktif dulu ya. Kalau yang aktif itu kataba. Nah, jika dipasifkan menjadi, ingat huruf pertamanya dhammah, huruf sebelum terakhirnya itu kasrah. Berarti huruf pertamanya tadi kataba, ka, menjadi dhammah, jadi ku. Dan huruf sebelum terakhirnya itu kasrah, ti, utiba. Jadi seperti itu. Ada lagi nih contohnya semisal fataha. Jadi kalau kata kerja aktifnya fataha, kalau pasif menjadi futiha. Huruf pertamanya dhammah, huruf sebelum terakhirnya itu kasrah. Ciri yang ketiga yaitu naibul fa'il. Karena pelaku atau fa'il di mabni lil majhul itu dihilangkan, objek dari kalimat aktif naik menjadi naibul fa'il. Maksudnya, supaya kalimat tetap bermakna lengkap, objek dari kalimat aktif ini naik menggantikan si posisi pelaku. Jadi di naibul fa'il ini tidak ada fa'il, dia adanya naibul fa'il gitu. Oke. Contohnya dari kalimat aktif dulu nih. Kataba at-thalibu ad-darsa. Fa'il atau pelakunya itu at-thalibu, maf'ulun bihnya atau objeknya ad-darsa. Jika pasif contohnya jadi kutiba ad-darsa. Dia itu naibul fa'il, jadi dia pengganti pelakunya, pengganti si fa'ilnya. Gitu. Nah, keempat, maknanya menunjukkan dikenai perbuatan. Arti fi'ilnya selalu menunjukkan objek nerima tindakan, bukan melakukan. Contohnya jika aktif, kataba yang telah menulis. Jika pasif, kutiba yang telah ditulis. Jadi maknanya menunjukkan dikenai perbuatan. Jadi dia itu apa-apa yang telah ditulis, yang telah dibuka gitu. Nah, di sini ada contoh-contohnya nih fi'il mabni lil majhul. Yang pertama itu ada kutiba yang telah ditulis, durisa yang telah dipelajari, ukila yang telah dimakan, futiha yang telah dibuka, nusira yang telah ditolong, syuriba yang telah diminum, hamida yang telah dipuji. Seperti itu. Hai teman-teman, aku Safa. Sekarang giliran aku nih yang menjelaskan. Simak baik-baik ya. Baik teman-teman, pada slide yang pertama ini aku akan menjelaskan tentang tasrif fi'il madhi mabni lil ma'lum. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, fi'il madhi artinya adalah kata kerja waktu lampau atau kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang telah terjadi. Sedangkan mabni lil ma'lum sendiri artinya adalah pelakunya diketahui. Jadi kita tahu tuh siapa yang melakukan perbuatan itu. Misalnya dia telah memuji, kamu telah memuji, aku telah memuji, dan seterusnya. Nah, di tabel ini ada bentuk-bentuk kata kerja dari Hamidah untuk berbagai pelaku atau dhamir. Oke, sekarang kita langsung aja lanjut ke yang warna biru nih. Nah, di sini ada 6 fiil yang tertera ya. Pertama ada Hamidah, dia itu untuk dhamir huwa. Hamidah itu untuk dhamir huma. Hamidu itu untuk dhamir hum. Hamidat itu untuk dhamir hiya. Hamidata itu untuk dhamir huma juga, cuma yang perempuan.
Jadi dia bedanya ada taknya. Lalu yang terakhir ada hamidna, itu untuk domir hunna. Jadi bagian ini itu untuk kata ganti orang ketiga, yaitu dia dan mereka. Perubahannya ada di akhir kata, misalnya ditambahkan alif, ditambahkan waw dan alif, ditambahkan tak sukun, ditambahkan tak dan alif, lalu ditambahkan nun, sesuai dengan jumlahnya dan kedudukannya. Untuk menerjemahkannya, itu mudah. Pertama, kita lihat dulu siapa pelakunya. Yang kedua, berapa jumlahnya. Yang ketiga, jenis kelaminnya. Yang terakhir, baru fiilnya. Jadi, dia satu laki-laki telah memuji. Begitupun seterusnya. Sekarang kita masuk pada bagian yang hijau. Nah, pada bagian ini itu untuk kata ganti orang kedua, yaitu kamu dan kalian. Nah, untuk perubahannya itu kadang ditambahkan ta untuk domir anta, lalu tuma untuk domir antuma, lalu ada tum untuk domir antum, lalu ada ti untuk domir anti, selanjutnya tuma untuk domir antuma juga, lalu yang terakhir ada tunna untuk domir hunna. Untuk cara menerjemahkannya juga mudah ya, seperti yang di atas tadi. Dari siapa pelakunya, lalu berapa jumlahnya, lalu jenis kelaminnya, yang terakhir fiilnya. Sama seperti yang awal. Sekarang kita masuk yang terakhir, yang bagian orange ya. Kalau pada bagian ini itu hanya untuk kata ganti orang pertama, yaitu saya dan kami. Akhir katanya berubah jadi tu atau na. Tunya untuk ana, na untuk kami. Untuk na di sini ada alifnya. Kalau dia tidak ada alifnya, dia akan seperti hunna, bukan ana. Jadi kurang lebih penjelasannya seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Di sini ada tasrif fi'lul madhi mabniun lil majhul. Nah, kalau tadi kita belajar tentang mabni ma'lum yang artinya kata kerja yang sudah diketahui pelakunya. Sekarang pada slide ini kita akan belajar tentang mabni lil majhul, yaitu kata kerja yang pelakunya tidak diketahui. Bedanya dengan mabni lil ma'lum, pada mabni lil majhul bentuk katanya berubah di harokat huruf pertama dan huruf sebelum terakhir. Bisa dilihat dalam tabel. Yang tadinya mabni lil ma'lum itu hamida menjadi homida. Dia harokat pertamanya berubah jadi dhammah dan harokat sebelum terakhirnya dia berubah jadi kasroh, sehingga dia dibaca humida. Bukan hanya harokatnya yang berubah, tapi artinya juga berubah. Jika hamida, dia artinya telah memuji. Tapi kalau humida, dia jadi telah dipuji. Jadi bedanya itu me dan di. Untuk majhul dia di. Jadi telah dipuji. Kenapa dia pelakunya tidak diketahui? Jadi jika fi'il madhi mabni lil ma'lum itu contohnya ada hamida zaidun allaha, artinya Zaid telah memuji Allah. Pelakunya jelas, yaitu Zaid. Tapi kalau fi'il madhi al mabni lil majhul itu contohnya ada humidallahu, artinya Allah telah dipuji. Pelakunya tidak disebut siapa yang memuji. Jadi itu dia bedanya. Untuk penjelasannya sama seperti fi'il madhi al mabni lil ma'lum, hanya beda di bagian harokat dan artinya saja.
Contohnya di sini. Dia, satu laki-laki, telah dipuji. Ya, kita harus ingat kalau majhul itu artinya dia dipuji. Dan seterusnya itu sama, yaitu Bismillah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ana sendiri, Zahra Nur Azizah. Di sini kita akan bahas tentang tasrif fi'il madhi ma'a dhamairil munfasilah. Yang pertama, sedikit definisi tentang domir. Apa sih itu domir? Domir artinya kata ganti. Dan di sini ada dua jenis. Yang pertama munfasilah atau yang terpisah, dan yang kedua muttasilah yang melekat. Kali ini kita akan fokuskan pada munfasilah terlebih dahulu, atau kata ganti yang berdiri sendiri seperti huwa, hiya, anta, ana, dan seterusnya. Secara fungsional, domir munfasilah dapat diposisikan sebagai mubtada atau subjek yang tampak ketika berdiri di awal kalimat, atau sebagai petunjuk yang menegaskan pelaku saat berdiri bersama fi'il. Contohnya yang ada di tabel ini. Huwa hamida. Di sini artinya dia telah memuji. Pada bentuk hamida sendiri, pelakunya sudah tersirat. Jadi fi'il madinya berbentuk dasar biasanya mengandung domir mustatir. Namun ketika dia udah ketambahan huwa di sini, jadi terjadi perubahan, bukan mengganti atau menambah pelaku, melainkan di sini untuk menegaskan atau taukid. Jadi, kenapa disebut munfasilah? Karena kata ganti ini berdiri sendiri dan terpisah secara morfologi dari kata kerja. Ia tidak menempel pada fi'il itu sendiri. Jadi, meskipun fi'il madhi sering sudah mengandung fa'il yang mustatir, jadi penempatan huwa di sini yang ada di depan fa'il maknanya menjadi lebih kuat. Bukan artinya sekedar dia memuji, tetapi dialah yang memuji, bukan orang lain. Dan dalam istilah ini disebut taukid, penegasan untuk pelaku. Jadi biasanya intonasinya itu dalam pengucapan biasanya sedikit ditekankan pada kata huwa. Huwa hamida, seperti itu. Nah, selanjutnya kita terapkan ke domir yang berikutnya. Di sini ada huma hamida. Berarti artinya dia berdualah yang memuji. Selanjutnya hum hamidu, merekalah yang memuji. Hiya hamidat, dia perempuanlah yang memuji. Huma hamidata, dia berdua yang perempuan itu yang telah memuji. Hunna hamidna, mereka itulah yang memuji. Anta hamidta, kamulah yang memuji. Antuma hamidtuma, kamu berdualah yang memuji. Antum hamidtum, kalianlah yang memuji. Anti hamidti, kamulah yang memuji dalam bentuk perempuan. Antuma hamidtuma, kamu berdualah yang memuji. Antunna hamidtunna, kalianlah yang memuji. Ana hamidtu, sayalah yang memuji. Nahnu hamidna, kamilah yang memuji. Jadi, penulisan domir yang ada di depan fa'il ini adalah bentuk sebagai taukid atau penegasan. Selanjutnya kita masuk ke tasrif fi'il madhi ma'ad dhamairil muttasilah. Secara terminologi, dhamir muttasilah itu kata ganti yang menempel pada kata lain. Dalam konteks fi'il madhi, mereka biasanya muncul sebagai akhiran yang menandai siapa pelakunya atau fa'il pada fi'il yang lampau. Contohnya seperti hamidtu, hamidna, hamidna, hamidu, dan yang lain-lain. Seperti tabel di sini ada kata hamidtuhu yang ketika akhirannya melekat pada fi'il madhi, biasanya menandai pelaku atau fa'il. Misalnya di sini ada hamidtuhu. Tu di sini sebagai akhiran tu adalah fa'il yang berarti aku. Dan hu-nya yang ada di belakang sini adalah domir muttasil atau kata ganti yang melekat. Dia berfungsi sebagai maf'ulun bih, yaitu objek orang yang menjadi sasaran dari perbuatan yang memuji ini. Jadi di sini bisa diartikan adalah aku telah memujinya
Nya itu adalah dia laki-laki. Jadi, hu yang di akhir kalimat ini menunjukkan objek atau maf'ulun bih dan bukan penegasan atau taukid, tapi penyebutan orang yang dipuji tadi. Dan disebut muttasilah karena ini melekat atau menempel semua pada fiilnya, tidak ada kata yang terpisah. Jadinya disebut dhamir muttasil. Dan pada intinya rumusnya itu seperti fi'il ditambah dhamir fa'il dan ditambah dhamir maf'ulun bih. Jadi langsung bersatu semuanya. Contohnya hamid tuhu. Dan contoh setelahnya hamid tuhuma, aku telah memuji dia berdua. Hamid tuhum, aku telah memuji mereka. Hamid tuha, aku telah memujinya. Di sini konteksnya perempuan. Hamid tuhuma, aku telah memuji dia berdua perempuan. Hamid tuhunna, aku telah memuji mereka perempuan. Hamid tuka, aku telah memujimu. Hamid tukuma, aku telah memuji kamu berdua. Hamid tukum, aku telah memuji kalian. Di sini konteksnya muzakkar. Selanjutnya, hamid tuki, aku telah memujimu. Mu'annas, hamid tukuma, aku telah memuji kamu berdua. Hamid tukunna, aku telah memuji kalian perempuan. Dan hamid tuni, aku telah memujiku. Hamid tunna, aku telah memuji kami. Nah, dari sini kita sudah tahu bagaimana cara membedakan dhamir munfasilah dan mana dhamir muttasilah. Jadi pada intinya dhamir munfasilah adalah dhamir yang tidak bersambung atau tidak menempel pada fi'ilnya. Sedangkan dhamir muttasilah adalah dhamir yang bersambung atau menempel pada fi'il tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam rumus tasrif fi'il madhi. Nah, setelah memahami bentuk-bentuknya, sekarang kita lihat rumus umum dari perubahan fi'il madhi. Di slide ini memperlihatkan bahwa setiap bentuk fi'il madhi memiliki akhiran tertentu yang menunjukkan siapa pelakunya. Seperti di tabel ini, kita coba. Yang pertama adalah dhamir huwa. Huwa di sini kita contohkan fiilnya adalah hamida. Huwa hamida. Yang berakhiran fathah, dia tidak ada perubahan. Jadi masih tetap hamida. Cara membaca tabel ini adalah huwa hamida, artinya dia satu laki-laki. Kemudian selanjutnya huma hamida, ketambahan alif yang artinya dia berdua laki-laki. Selanjutnya hum hamidu, ketambahan waw dan alif yang artinya mereka lebih dari dua laki-laki. Seperti itu. Selanjutnya hiya hamidat, jadi dia ketambahan tak taknis di akhir dan berharokat sukun. Artinya dia satu perempuan. Selanjutnya huma hamidata, ketambahan ta dan alif, dibacanya adalah dia dua perempuan. Selanjutnya hunna. Hunna di sini ketambahan huruf nun. Hamidna. Seperti itu. Artinya mereka lebih dari dua perempuan. Anta hamidta, artinya kamu satu laki-laki. Selanjutnya tuma, ketambahan tuma. Jadi hamid tuma artinya kamu berdua laki-laki. Selanjutnya antum, ketambahan tum, jadi hamid tum artinya kalian lebih dari dua laki-laki. Kemudian anti, ketambahan ti, jadi hamidti, kamu satu perempuan. Kemudian antuma, ketambahan tuma, jadinya hamid tuma yang artinya kamu dua perempuan. Selanjutnya antunna, ketambahan tunna, jadinya hamid tunna, artinya kalian lebih dari dua perempuan. Dan domir ana, ketambahan tu, jadinya hamid tu yang artinya saya satu
laki-laki atau perempuan. Nahnu, ketambahan nun huruf panjang, hamidna artinya kami, lebih dari 2. Bisa untuk perempuan dan laki-laki, mudzakkar atau muannas. Nah, rumus ini sangat membantu untuk kita mengingat perubahan dari fiil madhi tersebut. Jadi, kalau nanti kalian menemukan fiil baru, tinggal kalian ambil akar katanya, lalu tambahkan akhiran sesuai dengan siapa pelakunya. Dengan kalian dapat memahami pola ini, kalian bisa mentasrif semua fiil madhi secara mudah. Dan juga, rumus tasrif fiil madhi ini dapat membantu kita mengenali pola perubahan setiap bentuk kalimat. Dengan latihan yang terus-menerus, insya Allah kita akan terbiasa membaca dan memahami fiil madhi dalam berbagai konteks, baik dalam percakapan maupun saat membaca Al-Quran. Nah, sekarang masuk ke sesi pertanyaan. Ayo teman-teman, siap untuk tantangan seru hari ini? Sekarang, saatnya menguji pemahaman kalian. Siapkan jawaban kalian karena kita akan langsung masuk ke pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu kata kerja yang menunjukkan terjadi sesuatu sebelum waktu pembicaraan. Apakah itu pengertian fi'il mudhari atau fi'il madhi ya? 3, 2, 1. Ya, itu adalah pengertian dari fi'il madhi. Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan terjadinya sesuatu sebelum waktu pembicaraan. Kita lanjut ke pertanyaan atau ke kuis berikutnya. Perintahnya di sini adalah wazan fi'il madhi. Dan modelnya di sini adalah spinner. Mari kita spin. Nah, kita dapat pertanyaan dari wazan ja'alnakum adalah kira-kira yang A atau yang B ya? Ayo berpikir teman-teman. Nah, jawabannya yang A. Selanjutnya, kita lanjut ke spin yang kedua. Nah, kita dapat dari wazan marituma adalah yang A atau yang B ya? Ya, jawabannya yang B. Kita lanjut yang terakhir. Dari wazan nazalata adalah yang A atau yang B? Ya, jawabannya yang B. Teman, jadi di sini aku punya pertanyaan nih. Langsung aja ya kita masuk ke pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu, manakah yang termasuk fi'il madhi? Apakah yang biru? Apakah yang hijau? Apakah yang kuning? Apakah yang orange? Jadi fi'il madhi itu hurufnya asli tanpa ada tambahan huruf lain seperti alif, ya, dan ta. Jadi jawabannya yang benar adalah yang biru. Kita akan bahas soal selanjutnya, yaitu cocokkan kata-kata berikut ke dalam jenis fi'il madhi yang tepat. Kira-kira seperti apa ya metodenya? Wow, madi majhul, mabni majhul, mabni ma'lum. Madi majhul ini termasuk darosa, kutiba, atau futihah nih teman-teman. Yes, kita taruh kutiba. Jika mabni majhul, darosa, atau futihah. Ayo, berpikir teman-teman. Ya, dia futihah. Jika mabni ma'lum, darosa. Kita cek terlebih dahulu nih, apakah benar semua? Ya, 100. Benar semua. Game Oke komplit. teman-teman, jadi di sini aku punya pertanyaan lagi nih. Kira-kira siapa nih yang bisa jawab? Oke, langsung aja ya kita ke pertanyaannya. Oke, jadi pertanyaannya itu tasrif fi'il madhi ad-dhumair dibagi menjadi 2, yaitu apakah yang munfasil dan majhul atau ma'lum dan majhul atau mutasil dan ma'lum atau munfasil dan mutasil. Jadi jawabannya itu yang biru.
Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Perhatikan jumlah berikut ini. Hamidtuhu. Pada dhamir ha tersebut menunjukkan kepada A. Fa'il, B. Maf'ulun bi, C. Fi'il, D. Huruf jar. Jawabannya adalah B. Maf'ulun bi. Kenapa? Karena hamidtuhu. Hamid itu adalah fi'il, ta di sini adalah fa'il, dan ha di sini adalah maf'ulun bih. Yang mana artinya menjadi aku telah memujinya. Nya di sini berarti dia laki-laki, satu orang. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan terakhir. Perintahnya di sini adalah tasriflah fi'il madhi ma'lum ini dengan benar. Mari kita mulai. Di sini kita diperintahkan untuk menyusun urutan domir dengan benar dari domir huwa, huma, hum, seterusnya sampai nahnu. Mari kita susun. Yang pertama, kataba. Yang kedua, kataba. Yang ketiga, katabu. Selanjutnya, katabat. Katabata. Katabna. Katabeta. Katabetuma. Katabetum. Selanjutnya katabti. Katabtuma. Katabtunna. Selanjutnya katabtu. Dan yang terakhir katabna. Jadi kita susun sesuai tasrif fi'il madhi yang benar. Nah, mudah sekali kan teman-teman? Jadi setelah ini bisa ya kalian amalkan. Wah, luar biasa banget teman-teman. Hari ini kita sudah melakukan satu lagi bagian penting dalam bahasa Arab, yaitu fi'il madhi. Sebagai kesimpulannya, fi'il madhi itu adalah madalla ala husuli syai'in qabla zamanit takallum. Kata kerja yang menunjukkan terjadinya sesuatu sebelum waktu pembicaraan. Contohnya kataba, darasa, akala, fatahah, dan lain sebagainya. Dan yang keren banget, fi'il madhi ini bisa berubah bentuk tergantung siapa pelakunya. Dan ini yang dinamakan dengan tasrif. Kalau dia laki-laki, satu orang berarti kataba. Kalau aku katabtu, kalau kami berarti katabna. Seru banget kan ya? Dan fi'il madhi ini dibagi menjadi dua. Fi'il madhi mabni lil ma'lum dan fi'il madhi lil majhul. Kalau ma'lum berarti dia kata kerja lampau yang pelakunya diketahui. Contohnya, kataba waladu ad-darsu. Sedangkan fi'il madhi majhul itu kata kerja lampau yang pelakunya tidak diketahui atau tidak disebutkan. Contohnya, kutibat darsu. Selanjutnya, kita sudah melewati tasrif fi'il madhi ma'lum dan majhul. Dan juga kita sudah melewati tasrif fi'il madhi dhamair munfasilah dan dhamair muttasilah. Dhamair munfasil berarti itu subjeknya berupa kata ganti terpisah. Dan dhamir mutasil ini subjeknya tersirat pada akhir kata kerja. Jadi kalau teman-teman paham fi'il madhi, teman-teman sudah bisa menceritakan kejadian masa lalu seperti kisah Nabi, sejarah Islam, ayat Al-Quran yang luar biasa itu. Jangan berhenti di sini ya. Setelah fi'il madhi kita bakal berpetualang ke fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan perbuatan sedang atau yang akan terjadi. Tetap semangat, tetap tersenyum, dan terus jatuh cinta sama bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu indah. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.